kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rani, Alhamdulillah sehat. Bu Rani gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu Rahma. Oh iya Bu Rahma, rencananya kan Bu Rahma mau melakukan praktik coaching dengan modal cerita. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan, apa hal yang akan Ibu lakukan atau siapkan ya terlebih dahulu Bu? Benar Bu, jadi saya ada rencana untuk melakukan coaching. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya akan menyesuaikan dengan alur Tirta. Pertama, saya akan menggali tujuan utamanya terlebih dahulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coach saya nanti. Kemudian setelah menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksi, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimilikinya secara mandiri. Ya. Baik Bu Rahma, nanti dalam praktik coachingnya Bu Rahma dengan coachingnya saya akan mengamati dan menilai Bu Rahma menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik, serta apa yang harus saya perbaiki ya Bu. Oh iya, betul sekali Bu Rahma. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu ya. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Iya Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Rahma akan kembangkan? Jadi gini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Ya, bagus sekali Bu Rahma. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Rahma dan apa saja hal yang akan dilakukan Bu Rahma untuk mengembangkan kompetensi tersebut Bu? Jadi Bu, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya rencananya ingin lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan masalah yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya dengan seksama. Baik. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kompetensi tersebut ya Bu ya. Kira-kira apa indikator pencapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Rahma? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach menggali ide potensi dengan baik tanpa memberikan bantuan, ide atau solusi kepada coachingnya. Oh, baiklah. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Bu Rahma laksanakan? Jadi begini Bu Rani, hari ini kebetulan Rahma sudah berjanji dengan coach untuk melakukan coaching. Nanti Ibu dapat melihat proses atau mengobservasi proses coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum berkembang pada diri saya. Oke. Siap Bu Rahma. Setelah saya mengamati percakapan Bu Rahma dengan coach, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Rahma harapkan. Semangat ya Bu Rahma, semoga berhasil ya Bu. Terima kasih Bu Rani. Kalau gitu nanti Ibu silakan menunggu di ruang kantor terlebih dahulu sambil menikmati beberapa hidangan. Nanti saya akan datang bersama coach saya. Baik Bu. Selamat siang Bu Novi, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Im. Alhamdulillah kabar baik Bu. Bu Novi, seperti yang kita janjikan pada waktu yang lalu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya.
Kira-kira Bu Novi ada cerita apa nih? Kelihatan dari raut wajahnya seperti ada yang ingin disampaikan. Iya Bu Im, saya merasa sebuah keresahan di dalam kelas. Siswa di kelas saya itu cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar itu kan cepat selesai. Dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah, bahkan mengganggu teman-teman yang lainnya. Berarti dalam pembelajaran di kelas Bu Novi ketika penugasan, anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah, seperti gaduh dan mengganggu teman-temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang akan menjadi harapan Bu Novi? Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif, Bu. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi begitu ya. Yang menurut Bu Novi, kira-kira apa yang membuat murid tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat pembelajaran berlangsung? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan kali ya Bu, tidak cocok lagi. Karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju karena malu atau tidak sanggup. Sehingga saat penugasan, anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak bermain. Padahal saya sudah suruh diam, tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur daripada mengganggu teman-teman yang lainnya. Betul Bu, anak-anak yang pandai memang lebih cepat menyelesaikan tugas daripada teman-teman lainnya. Nah, mereka ini cenderung akan aktif dan tidak bisa diem Bu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang membuat siswa Bu Novi kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran di kelas? Iya Bu Im, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran kali ya Bu. Mungkin bisa kegiatan berkelompok, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi dengan teman yang lainnya. Pada kegiatan ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugas seperti tutor sebaya, seperti itulah Bu. Kemudian juga saya akan memberikan pengayaan sebagai pengalaman materi bagi anak-anak yang pintar tersebut. Menurut saya itu ide yang bagus ya Bu ya. Nah, tadi Bu Novi mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Novi, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira nih, apa yang membuat Bu Novi berpikiran bahwa anak-anak tersebut tidak bisa diam dan terus aktif di dalam kelas? Iya Bu Im, karena saya sudah membuat asesmen di kelas awal, di awal baru masuk, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak-anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk menunjukkan diri-dirinya dan tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain gitu. Bisa jadi juga mengganggu temannya, seperti itu Bu. Baik Bu Novi, Rahma paham nih maksud Bu Novi sekarang. Tapi coba boleh nggak ya kalau Bu Novi jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di kelas Bu Novi selama ini? Begini Bu, selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, saya juga memberikan kesempatan anak-anak untuk maju presentasi. Mungkin karena saya sering menyuruh yang maju itu anak-anak yang pandai saja, sehingga anak pandai itu semakin pandai, dan yang kurang pandai menjadi takut dia. Di samping itu saya memberikan soal yang sama, dan saya memiliki standar dengan KKO yang masih levelnya tengah. Nah, jadi sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru sangat lama. Oh gitu, baik Bu Novi. Saya tuh ingin tahu selama ini apa yang sudah Bu Novi lakukan untuk menangani hal tersebut.
saya sudah menggunakan sumber belajar yang beragam seperti buku dari pemerintahan, bisa link-link pembelajaran di YouTube. Selain itu, saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda-beda, seperti itu, Bu. Iya Bu Novi. Nah, selain dari sumber belajar tadi Bu, ada nggak ya solusi-solusi atau ide-ide lain yang terpikirkan oleh Ibu yang bisa mengatasi masalah ini? Oh iya Bu Im, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pikat tersebut untuk mungkin menjadi tutor bagi teman-temannya, sehingga aktivitas yang dikerjakan anak tersebut kan bisa membantu kawannya dengan gerak, dia akan aktif lagi bergerak. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan juga alat-alat peraga mungkin ya. Bagus banget ya Bu ya, saya setuju nih. Nah, untuk strateginya kira-kira akan bagaimana Bu Novi? Apa yang akan Ibu gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif di kelas? Strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Juga saya akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa di awal pembelajaran. Juga saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa tersebut. Begitu kira-kira Bu. Bagus sekali ya Bu Novi. Saya setuju sekali dengan strategi yang telah Ibu kemukakan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak kepada murid-murid, sehingga pembelajaran juga bisa sebisa mungkin akan menyenangkan bagi murid. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu akan menerapkan strategi tersebut? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semangat sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Novi, adakah orang lain atau keterlibatan orang lain dalam pelaksanaan strategi yang telah Ibu susun ini? Atau bagaimana keterlibatan siswanya nanti? Iya Bu, ada. Saya akan meminta bantuan teman-teman sejawat yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Bu terkait teknik penguasaan di kelas, dan juga saya akan minta dukungan dari Ibu sebagai kepala sekolah sekaligus, dan juga saya akan membuat murid-murid saya ini sangat beragam seperti itu Bu. Baik Bu, dengan adanya kolaborasi, bertukar pikiran akan menambah kekuatan Bu Novi ya sebagai guru di kelas. Nah, menurut Ibu, untuk target pencapaian keberhasilan dari strategi ini seperti apa Ibu? Pencapaian keberhasilannya saya katakan bisa 80 sampai 90% mungkin Bu, siswa bisa produktif dan berhasil menyelesaikan tugas. Maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru yang sudah saya sampaikan tadi. Bagus Bu Novi, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Novi terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Baik Bu, bagus sekali, gurunya juga semangat nih. Nah, kira-kira dukungan apa yang Bu Novi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Iya Bu, itu sebenarnya ide yang bagus ya Bu ya. Terima kasih Bu Novi, secara tidak disadari Bu Novi sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya doakan mudah-mudahan rencana aksi Bu Novi bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan. 1 minggu lagi saya akan tunggu hasil dari aksinya ya Bu ya. Semoga sukses.
Baik Bu, terima kasih sudah membantu saya sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran yang saya lakukan. Baik Ibu, setelah ini silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Bu. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya. Baik, Bu Novi kira-kira masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Sama-sama ya Ibu, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Rahma, tadi Bu Rahma sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut, Bu? Alhamdulillah saya lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Rahma laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Rahma sampaikan pada awal pra-observasi tadi. Apakah yang sudah Bu Rahma lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Rahma sebutkan tadi pada pra-observasi, Bu? Bu, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam membantu coach saya menyelesaikan masalah. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang ingin dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan saya tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coaching. Ya baik Bu Rahma, memang tadi saya lihat Bu Rahma sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu ya. Bu Rahma juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach Ibu. Dan sekaligus tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Jadi Bu Rahma sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus ya Bu. Terima kasih Bu Rani sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya lakukan tadi. Sama-sama Bu Rahma, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Rahma ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Bu Rahma? Jadi gini Bu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya dapat terdorong untuk menemukan ide-ide atau solusi-solusi terbaik dari permasalahannya. Ya. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang Bu Rahma lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Rahma tersebut, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot itu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu pertama saya akan melakukan refleksi diri terlebih dahulu Bu, untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harusnya saya perbaiki ketika melakukan coaching ke depannya. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang lebih baik, atau juga bisa belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching seperti itu. Jadi Bu Rahma akan mencari referensi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Bu Rahma akan melaksanakan rencana ini Bu? Rencananya saya akan melakukan kegiatan coaching ini secepatnya ya Bu ya, mencari referensi di Google, YouTube atau media lainnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan public speaking. Kemudian bila ada waktu longgar saya akan menyelenggarakannya. Jadi Bu Rahma akan melaksanakan praktik coaching ini lagi? Iya. Mudah-mudahan praktik coaching yang dilakukan Bu Rahma ke depannya semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu sudah berkenan untuk mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan hari ini. Ya, sama-sama Bu Rahma. Kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu ya Bu, karena hari juga sudah sore. Baik Bu, terima kasih, silakan ya Bu. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.